Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Anggraini dengan NIM C1C022082 dari program studi akuntansi ruang 12. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek keperilakuan dari komunikasi informasi akuntansi yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmia Kaputra dan Ibu Wira Lestari. Yang pertama, pengertian dan fungsi komunikasi. Secara terminologi, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang di mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Model komunikasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, model Laswell. Yang kedua, model Shannon-Weaver. Yang ketiga, model SMCR-Berlow. Yang keempat, model Westley-Manchlin. Yang terakhir, model pemusahan komunikasi. Hal-hal mendasar dalam komunikasi. Yang pertama, arah komunikasi. Komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau lateral. Yang kedua, jaringan formal dan informal. Jaringan formal pada umumnya vertikal, mengikuti tingkatan wewenang dan terbatas pada komunikasi yang bertalian dengan tugas. Yang ketiga, komunikasi nonverbal. Walaupun diakui bahwa gerakan tubuh merupakan salah satu segmen penting dari studi atas komunikasi dan perilaku. Yang terakhir, penghalang komunikasi yang efektif. Penyaringan mengacu pada mengirim yang memanipulasi informasi sedemikian rupa sehingga tampak lebih menguntungkan di mata penerima. Selanjutnya, variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi terbagi menjadi 12. Yang pertama, sumber. Yang kedua, kesamaan antara penerima dan sumber. Yang ketiga, pesan. Yang keempat, organisasi pesan. Yang kelima, perlakuan pesan. Yang keenam, saluran. Yang ketujuh, panca indera yang dipengaruhi. Yang kedelapan, peluang untuk umpan balik. Yang kesembilan, besarnya kendali penerima. Yang ke-10, jenis pengodean pesan. Yang ke-11, kekuatan multiplikatif. Dan yang terakhir, pelestarian pesan. Variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Yang pertama, penerima. Pada umumnya, semakin serupa penerima dan sumber mengenal faktor ini, maka semakin mudah dan semakin efektif komunikasi tersebut. Yang kedua, analisis penerima. Akuntan harus menyelidiki penerima yang dimaksudkan, penerima aktual dan penerima yang potensial sebelum penghasilan dokumen. Yang terakhir, analisis jaringan. Struktur jaringan yang optimal bervariasi dengan fungsi yang dilakukan oleh kelompok tugas. Umpan balik merupakan pesan yang dikirim oleh penerima kepada dalam menanggapi pesan. Masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. Yang pertama, penghalang komunikasi antara pria dan wanita. Yang kedua, komunikasi yang benar secara politis. Yang ketiga, komunikasi lintas budaya. Yang keempat, komunikasi elektronik. Baiklah, sekian video presentasi saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.